Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas modul 2.1.A.6.1 Demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi. Aji Himawan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Dengan Bapak Fasilitator Bapak Didik Muhammad Akbar, Bapak Pengajar Praktek Bapak Habibi. Salam guru penggerak. Pada portofolio kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual yang saya lakukan tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu membuat rancangan modul ajar berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar siswa dan penerapan strategi diferensiasi. Langkah awal adalah menganalisis kebutuhan belajar, yaitu dengan cara membagikan formulir yang berisi pertanyaan yang dapat memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil. Menganalisis strategi diferensiasi dengan dua strategi, yaitu diferensiasi proses dan produk berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Modul ajar teknologi informasi dan komunikasi. Modul ajar informatika kelas 7 dengan tema teknologi informasi dan komunikasi jenjang SMP kelas 7. Alokasi waktu 3 jam pelajaran. Kompetensi awal, peserta didik menjelaskan teknologi yang digunakan di lingkungan sekitar. Kemudian profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sarana dan prasarana yaitu LCD proyektor, komputer, laptop, HP, serta jaringan internet. Prasarana, buku siswa, buku guru, serta PowerPoint. Target peserta didik bawah, peserta didik reguler, peserta didik atas. Model pembelajaran problem based learning, assessment diagnostik, formatif, sumatif. Langkah awal yaitu menganalisa kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar siswa. Auditori, visual, kinestetik. Diferensiasi proses. Di sini guru menjelaskan pengertian komputer serta identifikasi komputer secara langsung di depan kelas atau laboratorium komputer. Kemudian guru menjelaskan pengertian komputer serta identifikasi komponen komputer menggunakan media Google Meet atau daring. Pilihannya yang selanjutnya adalah kategori visual, di mana guru menggunakan video untuk menjelaskan pengertian komputer serta identifikasi komponen-komponen komputer. Pilihan selanjutnya adalah guru menggunakan media YouTube untuk menjelaskan pengertian komputer serta identifikasi komponen komputer. Kinestetik, di sini guru memberikan beberapa pilihan. Yang pertama adalah guru menggunakan pamflet untuk menjelaskan pengertian komputer serta identifikasi komponen-komponen komputer, kemudian ditempel di dalam ruang kelas. Selanjutnya, pilihan yang kedua adalah guru menggunakan pamflet untuk menjelaskan pengertian komputer serta identifikasi komponen komputer, kemudian ditempel di luar ruangan kelas. Selanjutnya adalah diferensiasi produk, di mana siswa diberikan pilihan-pilihan dalam mendemonstrasikan pemahaman siswa, pengertian komputer, serta identifikasi komponen komputer dalam bentuk video, rekaman suara, serta pamflet maupun brosur.
Komponen inti tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian komputer, peserta didik mampu menyebutkan komponen komputer, peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, peserta didik mampu menjelaskan komponen komputer pengguna atau brainware, peserta didik mampu menjelaskan fungsi masing-masing perkakas TIK. Peserta didik mampu menganalisa jenis perkakas TIK dan fungsinya. Peserta didik mampu menggunakan perkakas TIK untuk pembuatan laporan dengan turut memelihara menjaga fungsi perkakas TIK agar tetap berfungsi dengan baik. Peserta didik mampu melatih pengguna perkakas TIK untuk pembuatan laporan. Pemahaman bermakna mengarahkan peserta didik untuk menyebutkan profesi apa sajakah yang bisa diperoleh ketika seseorang dapat membuat laporan menggunakan perangkat TIK dengan makna. Pertanyaan pemantik essential question. Apakah keuntungan kita mengenali perkakas TIK? Apakah manfaat yang bisa kita ambil jika kita dapat membuat laporan menggunakan komputer? Unit question, hal-hal apa sajakah yang bisa dibantu oleh komputer? Content question, sebutkan bagian-bagian dari komputer yang kalian ketahui. Selanjutnya, persiapan pembelajaran. Pertemuan yang pertama adalah menjelaskan perkakas TIK dan memberi contoh perkakas yang termasuk dalam perangkat keras komputer. Peserta didik dipandu mengawali pembelajaran dengan salam, berdoa, dan presensi. Guru menyiapkan secara fisik dengan gerakan sederhana, yel-yel dengan gerakan. Peserta didik dipandu untuk mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya. Pertanyaan pemantik, apakah keuntungan kita mengenali perkakas TIK? Apakah manfaat yang bisa kita ambil jika kita dapat membuat laporan menggunakan komputer? Hal-hal apa sajakah yang bisa dibantu oleh komputer? Sebutkan bagian-bagian dari komputer yang kalian ketahui. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran, yaitu perkakas TIK dengan pemahaman bermakna. Untuk memancing peserta didik untuk menyebutkan profesi apa saja yang bisa diperoleh seseorang dapat membuat laporan menggunakan perangkat TIK dengan mahir. Kegiatan pembelajaran pertemuan yang pertama mengamati. Peserta didik diminta untuk membaca LKPD untuk lampiran 1 untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Di antaranya pengertian komputer, komponen komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak, komponen komputer atau pengguna brainware, penjelasan fungsi masing-masing perangkat TIK, jenis perkakas TIK, dan fungsinya. Peserta didik aktif mengamati dan mencari informasi tentang TIK yang ditayangkan dalam video. Kemudian, guru membagikan LKPD yang kedua kepada peserta didik. Peserta didik diarahkan untuk menemukan informasi-informasi yang diminta dalam LKPD 2. Guru melakukan penguatan materi bersama peserta didik tentang informasi-informasi yang diminta dalam LKPD 2. Menanya, peserta didik dibagikan kertas stick note untuk menuliskan pertanyaan mereka masing-masing. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan paparan materi yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar dengan cermat dan kritis. Mengumpulkan informasi, peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Peserta didik disajikan LKPD 3, LKPD 4 yang berkaitan dengan menganalisa pengelompokan perkakas TIK dengan masing-masing kelompok mendapatkan satu pengelompokan yang berbeda dari perkakas TIK. Peserta didik mengumpulkan informasi tentang kelompok perkakas TIK, kemudian memotong gambar perkakas TIK yang dimaksud, kemudian ditempel pada lembar jawab LKPD.
Peserta didik aktif melakukan diskusi perihal kelompok perkakas TIK. Selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dan analisa masing-masing kelompok secara bergantian. Jika kelompok 1 mempresentasikan hasil analisanya, maka dua kelompok yang lain mencatat hasil presentasi kelompok 1. Mengasosiasi, peserta didik disajikan pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD 3. Peserta didik diminta menganalisa jenis perangkat dan fungsinya. Mengkomunikasikan, peserta didik diajak untuk menguatkan pemahaman materi tentang pengertian komputer, komponen komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak. Komponen komputer, pengguna atau brainware, penjelasan fungsi masing-masing perkakas TIK, jenis perkakas TIK, dan fungsinya. Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami selama mengikuti kegiatan. Kemudian, penutup, guru bersama peserta didik melakukan refleksi menyimpulkan materi pembelajaran dari pertemuan yang telah berlangsung. Peserta didik diberikan beberapa pertanyaan secara lisan dan tertulis dengan menggunakan asesmen sumatif untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Penilaian terbagi menjadi 3 untuk penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, di mana penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam kegiatan pembelajaran maupun secara umum. Instrumen penilaian siswa terdiri dari bekerja sama, jujur, kemudian tanggung jawab, dan disiplin. Untuk kriteria penilaiannya adalah sangat baik, baik, cukup, serta kurang. Selanjutnya, penilaian yang kedua adalah pengetahuan, dan penilaian yang selanjutnya adalah keterampilan. Untuk di awal kegiatan pembelajaran, kami melakukan kegiatan yang disebut dengan penilaian asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini bertujuan untuk peserta didik mengetahui sejauh mana tentang pengertian serta komponen komputer, yang mana nanti kita bisa mengelompokkan peserta didik dengan tingkat kemampuan pemahaman materi yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Di sini disampaikan dengan indikator, teknik penilaian, serta contoh instrumen dan rubrik penilaian. Penilaian yang terakhir adalah penilaian keterampilan, di mana teknik penilaian keterampilan ini adalah praktek. Sebagaimana contoh instrumen untuk penilaian keterampilan di sini antara lain adalah kami menyediakan gambar yang tersedia, kemudian tentukan perangkat keras yang termasuk ke dalam piranti masukan, proses dan keluaran, serta piranti penyimpanan untuk peserta didik. Rubrik penilaian kami sertakan dan rentang nilai juga kami sertakan. Selanjutnya kami juga melampirkan bahan ajar teknologi informasi dan komunikasi, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik, buku pegangan siswa adalah buku informatika,
Kelas 7 Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemdikbudristek. Kemudian bahan pegangan untuk buku guru adalah buku pegangan penerbit dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemdikbudristek. Glosarium di sini ada hardware, software, firmware, operating system, input device, process device, output device, storage device. Selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustaka. Di sini disampaikan adalah antara lain Irya Wisnu Badra. Kemudian buku guru informatika untuk kelas 7 penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemdikbudristek. Demikian demonstrasi kontekstual modul ajar dari kami. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Merdeka, belajar, belajar, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.